Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gary, aku tetap tertarik ya ketika kalian untuk sementara ya gagal mewujudkan mimpi untuk membuat sebuah sepatu boots itu yang sebenarnya menjadi impian kalian. Nah, kegagalan ini kalau bisa belajar dari kegagalan, faktor apa saja? Faktor yang paling utama eksternal ya Bang, karena kita waktu itu bekerja sama dengan banyak pengrajin yang menurut kami kurang bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka janjikan. Sehingga pada saat itu mulai tumbuh rasa gelisah dari kami selaku yang ingin segera memulai bisnisnya. Ayo kita harus segera mulai, kita udah lulus kuliah nggak ngapain ini, mau sampai kapan seperti ini. Tapi nggak kunjung ada progresnya, dari sana kita ambil rubah haluan di sana. Oke, rubah haluan tapi masih bermain di kulit ya? Kulit, masih tetap di kulit. Produknya aja yang berubah? Produknya yang ganti. Dari boots, Jadi, terus apa yang kalian lakukan sekarang? Tas, dompet, sabuk, kita juga terima customize order per satu-satuan ketika ada orang spesial khusus pesan satu saja kita bikinin juga. Ini khusus untuk laki, perempuan, atau? Majority kita desainnya lebih maskulin ya, bukan cowok atau cewek, tapi lebih maskulin desain daripada feminin. Jadi gendernya bebas, cuman kita lebih maskulin desainnya. Oke, sudah ada berapa jenis produk ini yang kalian Kalau hasilkan? jenis produk udah ratusan ya, mungkin hampir mendekati 150 desain lebih ya. Gabungan antara dompet, gantungan kunci, sabuk, ID tag, tas, dan lain-lain juga. Tadi kan udah diperlihatkan tuh, artinya sudah banyak karyawan, sudah banyak pengrajin yang bergabung ya. Sekarang ya, kita sudah punya workshop sendiri Bang. Tapi desainnya dari siapa itu? Desain kita ada tim juga, salah satu yang paling senior semenjak hampir dari awal usaha saya juga namanya Mas Faiz, dia mendampingi kami dari awal. Udah tahun ke-8-nya dia di sini, dari awal dia adalah Head of Design dari Revolt Industry. Oke, jadi merek Revolt Industry sekarang ini dengan produk-produk yang kamu sebutkan tadi ya. Tapi yang paling menjadi andalan itu produk yang mana atau jenis atau model yang mana? Salah satunya yang paling saya suka ini dompet ini ya. Bukan kamu suka, yang disukain konsumen. Oh iya, konsumen. Saya suka maka konsumen juga suka. Makanya dari sana dulu Bang. Apa istimewanya ini? Apa ini? Jadi ini sebenarnya? ceritanya saya sempat bersitegang sama partner saya Stephen. Partner saya, Stephen itu kenapa? saya hampir 2 hari 2 malam itu bertengkar sama dia. Gara-gara? Karena dia yang desain ini produknya awalnya. Oh, oke. Ini kalau orang lain biasa lihat dompet apa gitu Apa ya. ini? Kayak Iya. bentuknya aneh dan lain-lain. Aneh. Saya sebagai orang marketing datanglah saya jajakin produk-produk ini ke orang tua saya. Ini apa, tempat tembak atau apa, nggak ada yang tahu gitu. Jadi karena kita mulai berdiskusi, berargumen, dia kasih alasannya kita harus punya ciri khas yang berbeda dibandingkan sama yang lain. Tapi ini nggak bisa dijual, nggak sulit. Aku nggak bisa jual produk ini. Kamu kasih aku kepercayaan, aku coba bikin desain, aku bikin prototipenya, kamu coba jual, bisa apa tidak. Dari sanalah justru karakter pertama kali Revolt Industry dibentuk di sana. That's why namanya Revolt Industry Bang. Kita berusaha untuk membuat produk yang tidak umum, somehow tidak lazim di masyarakat. Kayak Tapi ini apa ini? Dompet? Dompet. Oh, dompet. Dompet, ya. Kenapa bentuknya gitu? Apa istimewanya dompet ini? Coba Nah, jelasin. ini siluetnya bentuk kapak, dan kemudian yang paling menarik ini semuanya full dijahit tangan, bukan mesin. Jadi ini hand stitch dari pengrajin-pengrajin dari Surabaya. Tapi kalau fungsi, coba jelasin Dompet. fungsinya. Ya dompet biasa, cuman sebagai dompet. Cuman ini memiliki slot kartu, dompet biasa, tapi mempunyai shape yang betul-betul menurut kita benar-benar outstanding. Jadi berbeda dibandingkan yang lain. Oke, Gitu, jadi itu menjadi ciri khas. Itu ciri khasnya Revolt Industry. Menjadi roh dari Menjadi semua roh dari semua produk-produk yang desain-desain lain. kita. Betul. Oke, menarik ya. Segmentasi yang dituju nih sebenarnya siapa? Segmentasi Ini tadi ada. maskulin, lebih banyak. Produknya maskulin, tapi pengguna kan boleh aja feminin kan? Boleh. Tapi rentang usia misalnya. Kalau rentang usia rata-rata yang umur 25 sampai 60 ada, umur 70 juga ada yang sampai ke sana. Intinya orang-orang yang ingin mencoba untuk tampil berbeda atau punya pemikiran yang cukup unik dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Oke, jadi kalau aku Gitu. pakai produkmu, pasti aku dianggap orang yang unik Iya, juga. kayak ngapain kok pakai barang kayak gitu, tapi ya kita bisa bangga. Gitu. Iya, iya. Jadi aku bukan orang rata-rata lah. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, ini kan rentang usianya kan anak-anak muda. Harganya bagaimana harga? Kita harganya start dari 350.000 sampai 6 juta, 7 juta juga ada. Nggak terlalu mahal buat anak-anak muda itu. Berarti kalangan anak muda yang mungkin punya privilege lebih berarti Bang, mungkin ya. Oke. Jadi Mungkin segmen seperti itu menengah ya. atas ini Ya, ya. betul. Berani juga kalian ya ini ya. Tapi ini udah dipasarkan di mana aja?
Kalau produk-produk kami kebetulan sampai dengan saat ini penjualannya online kebanyakan. Kita punya store di Surabaya, di online kita, di website kita www.revoltindustry.com. Iya. Untuk penjualan kita ke Jepang, USA, dan banyak negara-negara lain juga ada. Yang lebih majority Indonesia, karena kita dari brand dari Indonesia juga. Gitu. Oke, Gary, ini pertanyaannya penting ini. Ini kulit asli. Kulit asli. Sekarang kan banyak imitasi yang mirip sekali dengan kulit asli. Jadi lebih murah. Ya. Kenapa kalian nggak beralih ke imitasi aja? Karena nomor satu saya bangga sekali sama kulit sapi Jawa yang berasal ya sapi Brahma yang dari tanah Jawa. Itu adalah salah satu material yang sebenarnya adalah material terbaik, material kulit sapi terbaik di dunia salah satunya. Di itu dunia? kulit sapi Jawa, betul. Kamu jangan bohong. Loh, serius Bang. Makanya tuh kenapa banyak sekali pabrik-pabrik kulit dari Eropa, dari mana itu buka pabriknya di tanah Jawa spesialnya. Karena kan mereka perlu izin kan untuk ngambil material dari lokal dan lain-lain. Karena saya sering main ke pabrik-pabrik kulit, besar-besar gitu, saya banyak sekali lihat merek-merek terkenal yang Anda lihat semua ada di shopping center dan lain-lain itu kulitnya dibuat di sini. Dibawa ke sana dengan dalam bentuk raw material Iya. yang dibeli dengan murah. Iya. Sampai di sini dibuat produk Kita yang beli. mahal dan kita beli. Rupiahnya akhirnya pergi. Jadi di situ lah ya. Jadi itulah kenapa kita tetap terus berpegang teguh, kita memang menggunakan hampir semua produk kita bisa bilang 80-90% materialnya semua adalah lokal dari Indonesia. Aku ingin tanya juga, ini kan kalian menghadapi berbagai goncangan, terutama di awal-awal itu tadi ya, kebakaran, kemalingan. Tapi pandemi bagaimana? Pandemi hancur lebur sebenarnya. Oke. Cuman karena Revolt Industry ini kita juga punya fan base, kita punya orang teman-teman yang loyal, yang support sekali sama kita. Kita bikin campaign pada saat itu, kita punya kurang lebih 70 tim ya, karyawan, pengrajin semuanya, anak-anak office 70 orang. Dan kita ngitung kita nggak bisa biayain lagi, kurang lebih ya, dengan sisa tabungan kita. Kita memberikan satu campaign terbesar selama Revolt ada, kita kasih diskon 40% all item, tujuannya jujur. Ini untuk survive. Kami butuh bantuan Anda kali ini, we need you more than ever. Dari sana kita publikasikan ceritanya, dan dari sana mendapatkan respon yang luar biasa baik dari teman-teman semua. Jadi dari sana kita bertahan sampai dengan hari ini. Tidak ada yang kena PHK? Nggak ada satupun yang kena PHK. Bagaimana pengrajin ini memahami bahwa kalian juga dalam kesulitan dan apa pengorbanan mereka, tanda kutip ya? Itu salah satu hal yang membuat saya sebenarnya juga cukup merinding kalau dengar cerita kemarin. Saya sedikit cerita Bang. Jadi kemarin itu waktu pandemi ada 5 orang yang kita list paling underperform menurut kami ya. Kita underperform, kita panggil kepala produksi, kita bilang bahwa 5 orang ini kemungkinan harus kita PHK karena kita nggak bisa lagi bayar. Si kepala produksi saya ini bilang, Mas, kasih saya waktu 2 hari ya, saya ngobrol sama teman-teman dulu. Oke, silahkan. Dia besok lusa datang lagi, dia bilang, Mas, saya udah ngobrol sama semua anak-anak, kita sepakat, kita semua dikurangin 10%, tapi mereka yang berlima jangan di PHK. Dari sana saya betul-betul merasa bahwa semua yang saya cita-citakan, semua hal-hal yang saya dambakan dari Revolt Industry, kultur yang saya bentuk itu betul-betul bisa tertranslate dengan baik sekali kepada mereka. Bahkan semua tim-tim produksi saya itu berangkat dari tidak bisa apa-apa. Nggak ada satupun yang bisa menjahit atau bikin produk. Tapi sampai dengan saat ini mereka jadi kepala-kepala yang sudah bisa jadi pegangan dari Revolt Industry. Gitu. Baik, menarik ya. Karena banyak cerita juga ketika kecil kita akrab, kita rukun, kita membutuhkan seorang. Tapi begitu tumbuh dan berkembang, ada orang-orang yang tersingkir. Tapi ini enggak ya, kemampuan mereka terus ditingkatkan mengikuti perkembangan dari perusahaan ya. Baik, jadi apa yang menjadi mimpi yang ingin kamu wujudkan ke depan? Pasti bikin sepatu boots. Iya, pasti. Suatu hari saya berjanji, nanti kita ketemu lagi Bang, saya bawa sepatu boots nanti ya. Oke. Saya pengennya Revolt Industry bisa jadi brand internasional ya. Kita bisa menyuarakan hal-hal tadi, bagaimana menjadi berbeda itu tidak masalah, bagaimana kita bisa banggakan kulit sapi Jawa tadi, dan dengan segala bentuk kehebatan yang dimiliki oleh negara kita di taraf internasional. Tapi aku lihat sudah ada sepatu boots di situ. Ya, ini waktu itu kita sempat kolaborasi saja dengan salah satu brand Bandung juga. Boleh lihat? Ya, boleh silakan. Jadi kalian tidak menutup diri juga untuk kolaborasi enggak. ya? Jadi kita malah harus berkolaborasi. Ego sektoral, enggak. Pokoknya ini punyaku. Enggak ini ada. bentuk. Oh, ini kolaborasi dengan siapa ini? Ini Exodus, brand dari Bandung. Oh, udah pernah juga. Nah, kalau nggak salah pernah aja juga di Big Andy. Nah, Oke, ini kita keren. kolaborasi bikin anak-anak desain. muda berkolaborasi ya. Dan ini dompet-dompet dan Betul. produk. Cuma dari tadi aku terganggu sama ini nih.
Ini apa yang terjadi nih? Coba ini siapa? Kayak cukup familiar ya bacanya. Aku sekarang kan berkaca ini. Jadi ya ini kami buatkan khusus untuk Bang Andi. Kita kolaborasi sama ilustrator dari Surabaya juga, namanya Tommy. Dia yang spesial gambarin ini untuk Bang Andi. Digambar pakai apa nih? Pakai Cepat sekali. hand drawing. Jadi digambar pakai tangan, pakai tinta khusus untuk kulit. Tapi tahan lama. Tahan. Kalau di baret bener-bener sampai di Oh baret. jangan, enggak. Maksudnya kena hujan, kena Aman. panas, Kalau aman itu ya. aman. Ini fungsinya apa ini? Clutch bag. Oh oke. Ini desainnya siapa yang mendesain? Ada tim saya namanya Mas Faiz itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu supaya penonton juga kalau ada keinginan untuk beli gitu ya. Ini harganya berapa ini? Ini harganya di 1,6 juta harganya. Tuh, jadi saya beruntung sekali ya. Terus kalau sepatu gini? Ini kemarin kita jual di angka 1,8-an. Oke, tapi ini special Limited edition ya. Oke. Collaboration itu. Tapi yang diproduksi terus-menerus? Ya kayak semacam dompet, sarung dompet. tangan. Ini juga jadi sesuatu yang khasnya Revolt gitu. Brand kalian? Oh ini ya. Revolt Industry. Oke, kalian cuma taruh logo, nggak pakai nama-nama segala Nggak macam. pakai. Udah percaya sekali ya. Bahwa dengan Betul. logo ini aja orang udah tahu itu ya. Kan nggak perlu dibuka, ditaruh aja udah tahu Revolt. Cie. Nah, gitu. Kamu mulai sombong aku lihat. Boleh lah. Ini apa? Ini apa? Itu card holder buat Oh, apa itu. Kan sekarang kan oke. generasi cashless kan. Iya, iya. Jarang-jarang bawa duit banyak. Buat Oke, kartu-kartu aja. kartu aja. Gitu. Keren. Terus apa lagi Ini tadi? ada ID tag. Iya. Buat anak-anak kantoran misalnya, Oke. ID tag. Pengen tampil stylish gitu kan. Iya, iya. Ini Kan semuanya sekarang- dibuat sama pengrajin-pengrajin lokal Surabaya semuanya. Jadi bukan yang kita import atau kita maklun apa enggak, kita benar-benar semuanya production kita handle semua sendiri. Oke, keren. Gary, makasih banyak Terima kasih ya. Bang, saya terima kasih. Sudah banyak hadir juga. di acara Kick Candy, udah bercerita. Aku yakin pasti banyak yang terinspirasi, terutama ketika jatuh. Dan kebanggaan pada produk dalam negeri, ya produk kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kalau generasi muda aja nggak bangga pada hasil karya anak-anak bangsa, lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus tetap yakin bahwa Indonesia akan mampu bertahan dan mampu memenangkan pertarungan.